alhamdulillahi munshil khalqi min adami thumma salatu alal mukhtari fil qidami amin tadakuri jiranim bidi salami majajtadam anjara mimmo kalantim bidami amhabatir rihumin tilqa ikadimatin wa aumadhal barku fi dhalma'i min idami fama li'ainaika in qultak fufahamata wa ma liqalbika in qultas tafiq yahimi maula ya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limuqtahami ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Alimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Babun aihada babun. Utawi iku ana bab fi sujudayil tisfi sujudayit tilawati wasyukri. Mertelaaken ing dalem sujud lorone tilawah wasyukri lan sujud syukur. Tusanu den sunataken apa sajadatu tilawatin, pira-pira sujud tilawah, liqari'i wasami'in, kedue wong kang maca lan wong kang ngrungokaken, qiraatan ing bacaan masyru'atan kang den syariataken. Sujud tilawah itu hukumnya adalah sunnah bagi orang yang membaca dan orang yang mendengarkan, orang yang mendengar. Tapi sami itu aslinya maknanya mendengar. Tapi yang dimaksud di sini adalah bukan mendengar tapi mendengarkan. Apa bedanya, Pak? Mendengar dan mendengarkan. Kalau mendengar itu bisa jadi apa? Ya hanya mendengar tapi tidak paham dan tanpa disengaja. Tapi kalau mendengarkan itu ada kesengajaan. Mendengar bacaan yang disyariatkan untuk melakukan sujud tilawah. Ini hukumnya sunnah. Wa tata'akadu lan dadi kukuh apa sajdah lahu kedue sami bisujudil qari'i sebab sujude wong kang maca. Kalau orang yang membaca surat itu melakukan sujud, maka bagi orang yang mendengarkan itu sunnah ini meningkat menjadi sunnah muakkad. Kalau tadi ghairu muakkad, kalau orang yang membaca surat itu melakukan sujud, maka bagi orang yang mendengarkan ini berubah menjadi sunnah muakkad. Di mana qiraah yang disyariatkan melakukan sujud tilawah itu wahya utawi sajadatu tilawati iku arba'a asyarata ono 14. Ada 14 tempat disunatkan melakukan sujud tilawah. Mana di dalam itu ada sajdatal haji, ayat sajdah lurune surat Al-Hajj. 2 ya, dihitung coba. Wasalasun lan telu pira-pira sujud fil mufassali ing dalam surat mufassal. Rubane fin najmi ing dalam surat An-Najm. Wal insyiqaq lan surat Al-Insyiqaq. Wa Iqra lan surat Iqra. Sudah 5. Wal baqiyatu utawi sekari-karine iku fil A'rafi ing dalam surat Al-A'raf. War-Ra'di lan surat Ar-Ra'd. Wan-Nakhli lan surat An-Nahl wal Isra lan surat Isra wa Maryam lan surat Maryam 10. Wal Furqani lan ing dalam surat Al-Furqan wan Namli lan surat An-Naml.
Wa alif lam mim tanzilan alif lam mim tanzil. Wa hamim as-sajdah lan hamim sajdah. Ada 14 tempat disunatkan melakukan sujud tilawah. Laisa ora ono iku minha saking saking sajdatu tilawati apa sajdatu shad ayat sajdah surat shad. Bal hiya bali utawi sajdatu shad iku sajdatu syukrin sujud syukur. Iku sajdatu syukrin sujud syukur. Sudah, ini ada 14 tempat intinya. Sunnah dan sunataken apa sajdatu tilawatin fi ghairi sholatin ngene. Fi ghairi sholatin ing dalem liyane salat. Ngene Pak. Keliru. Sunnah dan sunataken apa sujud kalau mau dimaknani panjang, sunnah dan sunataken apa sujud ing dalem nalikane maca sajdatus shad fi ghairi sholatin ing dalem liyane salat. Fi ghairi sholatin ing dalem liyane salat. Kalau membaca surat sajdatus shad itu karena sujudnya adalah sujud syukur, bukan sujud tilawah, maka tidak boleh dilakukan ketika melakukan sholat. Hanya boleh dilakukan atau disunatkan di luar waktunya melakukan sholat. Illa makmuman kejaba makmum. Fali sajdati imamihi mongko krana arai sujude imame makmum. Wa yasjudu lan sujud sapa musolli wong kang salat. Li qiraatihi krana bacaane makmum. Musolli. Ila makmuman kejaba makmum. Ila makmuman kejaba makmum. Fali sajdati imamihi mongko krana arai sujude imame makmum. Fa in takhallafa lamun ngeri sapa makmum. Ngeri duduk keri. Ngeri itu menyengaja terlambat. Au sajada utawa sujud sapa makmum. Au sajada utawa sujud sapa makmum dunahu tanpa imam. Batalat mongko batal apa salat. Batalat mongko batal apa salat. Wa yukabbiru lan maca takbir sapa musolli kaghairi kaya liyane apa? Kaya liyane apa? Kaya liyane sujud lihuyin krana arai temurun walirafin lan krana arai tangi. Artinya kalau mau melakukan sujud tilawah berarti kan turun, itu disunatkan melakukan takbir. Demikian pula ketika bangun dari sujud juga disunatkan takbir, sebagaimana takbir pada saat rukuk dan sujud dan lain sebagainya. Bila raf'iyadin kelawan tanpa ngangkat tangan. Kelawan tanpa ngangkat tangan. Wala yajlisulan ora lungguh sapa musolli. Ora lungguh listirahatin krana arai istirahat.
Kalau sujudnya sujud biasa, sebelum bangun berdiri itu kan disunatkan duduk istirahat. Berbeda dengan sujud tilawah ini, ketika sudah sujud dan mau bangkit berdiri, tidak disunatkan duduk istirahat. Itu diantara perbedaannya dengan sujud-sujud yang lain. Wa arkanuha utawi pira-pira rukune sujud li ghairi musallin keduwe liyane wong kang salat. Itu tadi tata cara sujud tilawah ketika kita melakukan sholat. Andai kata sujud tilawah itu kita lakukan di luar sholat, maka ada rukun yang harus dipenuhi. Iku taharrumun takbiratul ihram. Rukun yang pertama adalah melakukan takbiratul ihram dengan melakukan niat. Wasujudun lan sujud, wasalamun lan uluk salam, wasalamun lan uluk salam. Kalau dianggap 3 juga boleh, 4 juga boleh. Apa 4? Takbiratul ihram, 2 niat, 3 sujud, 4 salam. Kalau dianggap 3, takbiratul ihram yang di dalamnya terdapat niat, kemudian yang kedua sujud, ketiga salam. Itu adalah rukunnya sujud tilawah ketika dilakukan di luar sholat. Wa sunnah lan den sunataken apa raf'u yadaihi ngangkat tangan lorone wong fitaharumin ing dalem nalikane takbiratul ihram. Disunatkan pada saat melakukan takbiratul ihram itu kedua tangannya diangkat, sebagaimana kalau kita mau melakukan takbiratul ihram ketika sholat. Wa syartuha utawi syarate sajdah. Sajdah di sini adalah sujud tilawah. Iku ka sholatin madani sholat. Adapun syaratnya sujud tilawah sebagaimana syaratnya sholat. Apa diantaranya adalah harus suci dari hadas kecil besar, suci dari najis, menutup aurat, kemudian menghadap arah kiblat. Yang keempat sudah masuk waktunya. Sujud tilawah kok ada waktunya, Pak? Iya, kapan waktunya? Waktunya sujud tilawah itu kalau sudah selesai membaca surat sajdah, membaca ayat sajdah. Wa la yatulalan yento ora suwe apa faslun pisah. Jeda di antara membaca dan melakukan sujud itu tidak terpaut waktu yang lama. Lama dengan sebentar itu tidak ada ukuran, baik secara bahasa maupun syarak. Oleh karena tidak ada batasan baik bahasa maupun syarak, maka ulama mengembalikannya kepada batasan uruf. Ada kaidah usuliyah itu mengatakan mala dhabitalahu lughatan wala syar'an fadhabituhu al-urfu. Sesuatu yang tidak dibatasi oleh bahasa dan tidak dibatasi syarak, maka batasannya adalah uruf. Wahya utawi sajdah iku kasajdatiha madani sujute salat. Madani sujute salat
Wa tatakarraru lan dadi bola-bali apa sajdah bitakriril ayati sebab bola-baline ayat. Sujud tilawah itu sunnah dilakukan berulang-ulang sesuai dengan berulang-ulangnya ayat sajdah yang dibaca. Misalnya dia membaca satu surat ayat sajdah berulang kali, maka disitulah tetap disunatkan melakukan sujud tilawah. Jadi kalau diulang 10 ya disunatkan 10 kali. Diulang 50 ya berarti disunatkan 50 kali. Titik. Sekarang ganti sujud syukur. Wa sajdatus syukri utawi sujud syukur iku la tadkhulu ora mlebu apa sajdatus syukri. Ora mlebu salatan ing salat. Salatan ing salat. Kalau sujud syukur itu tidak boleh dilakukan pada saat melakukan salat. Hanya boleh dilakukan di luar salat. Wa tusannu lan den sunataken apa sajdatus syukri. Lihujumi nikmatin krana ngagete nikmat. Krana arahe ngagete nikmat itu datangnya nikmat secara tiba-tiba. Misalnya istrinya melahirkan atau diberi orang uang. Apapun pokok kenikmatan itu disunatkan melakukan sujud syukur. Awin difai nikmatin utawa dadi ketolake coba. Dadi ketolake ujian utawa cobaan. Misalnya tetangga-tetangga kita musim hujan begini, banjir semua. Semuanya barang-barangnya rusak. Sementara rumah kita tidak banjir, barang-barangnya tidak rusak. Itu juga disunatkan melakukan sujud syukur. Kenapa? Karena tidak tertimpa bencana. Satu bis kecelakaan mati semua kecuali sampean. Ini namanya terhindar dari cobaan. Maka kita disunatkan melakukan sujud syukur. Waru'yati mubtaliyin lan krana arahe ningali wong kang den coba, atau kita sedang melihat orang yang terkena bencana, maka kita disunatkan apa? Melakukan sujud syukur. Tapi ya jangan kemudian kamu tampilkan di depan mereka. Mas, kenapa kamu kok sujud syukur? Alhamdulillah saya tidak seperti sampean. Sampean kena corona, saya tidak. Akhirnya saya sujud syukur. Oh, nanti kamu diamuk aman. Kurang ajar sama nu ya. Tersenyum di atas penderitaan orang lain. Ya disembunyikanlah dari orang itu. Yang penting apa? Kita sujud. Au fasikin utawa ningali wong kang fasik. Ada cerita dulu itu. Mbah Bisri Sansuri Denanyar itu kalau ke pasar itu bawa sorban. Ketika ada orang main judi, minum minuman keras, itu langsung gelar sajadah, gelar sorban, sujud syukur di depan mereka. Sujud syukur. Orang-orang karena Mbah Bisri sujud syukur di samping mereka buyar dengan sendirinya tanpa sepatah kata pun. Ora dek diobong, ora dek dikamplengi, ora dek ditonyoni, ora dek dilokno, ora dek dipisui. Sujud syukur di samping mereka.
Akhirnya mereka buyar dengan sendirinya. Ora kok kaya saiki akeh golongan sambako, semangat bakar toko. Ya Allah, mendakwahkan sesuatu yang baik dengan cara yang baik. Mengajak orang kepada kebaikan harus dengan cara yang baik. Wong ngejak wong kok dadak ngomong kafir awakmu, neraka awakmu, itu wis sida dah. Nah, ini adalah melakukan sujud syukur ketika melihat orang-orang fasik. Mulinen kang ngedeng. Fasik yang menampakkan kefasikannya ya seperti orang yang main tadi, minum-minuman. Wa yudhiru lan mertelaaken sapa wong ha ing sajdah. Ing sajdah. Kita ketika melakukan sujud syukur itu disunatkan ditampilkan. Baik karena menerima kenikmatan atau terhindar dari cobaan atau ketika melihat orang fasik atau melihat orang yang tertimpa bencana. Jika ini ada catatannya. Illam yakhaf dararahu. Ketika kita memang tidak mengkhawatirkan ada balasan dari orang fasik atau orang yang tertimpa bencana, maka kita disunatkan menampilkan sujud syukur itu. Tapi kalau kita khawatir jangan-jangan nanti saya yang dipukul oleh mereka ketika saya sujud di hadapan mereka, mau gelut sampean mesti kalah, ya berarti aja gelut, berarti aja mbok tampilkan. Lalahu ora maring fasik utawa ora krana fasik. In khafa lamun wedi sapa wong dararahu ing bahayane fasik. Wala limubtaliyin lan ora krana arahe ningali wong kang den coba. Kalau orang yang dicoba tadi ya terkena musibah tadi ya tidak disunatkan menampilkan di hadapan mereka. Wahya utawi sajdatus syukri iku kasajdati tilawati kaya sujud tilawah. Artinya syarat dan rukunnya sama. Wali musafirin lan iku tetep kedue wong kang lunga fi'luhu ma utahe nglakoni sajdah lan syukur. Sajdatu tilawah lan syukur. Kana filatin halih madani salat sunnah. Apa maknanya? Orang yang bepergian boleh melakukan sujud syukur dan boleh melakukan sujud tilawah sebagaimana melakukan sholat sunnah. Artinya boleh tidak menghadap kiblat. Kenapa? Karena kalau disamakan dengan sholat sunnah, orang yang bepergian itu boleh sholat sunnah menghadap kemana saja atau menghadap arah tujuannya, tidak harus menghadap arah kiblat. Kenapa? Karena arah depan tujuannya itulah yang menjadi ganti daripada arah kiblat. Itu aturan yang sudah di depan menerangkan menghadap kiblat dulu sudah saya terangkan panjang lebar. Nah kalau begitu ketika sujud tilawah dan sujud syukur, orang yang sedang bepergian boleh menghadap ke arah tujuan mereka pergi. Dah ini pendek ini fasalnya tentang dua sujud, yakni sujud tilawah dan sujud syukur. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal
بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومؤافاتهم من الفتن ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومؤافاتهم من الفتن بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أستودعك ما علمتنيه وردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.